sebelum itu tadi ada pelajaran IPA ya? Iya. Boleh bersihkan papan tulis? Ya, Ya, Pak. Salah satu. Sudah. Sekarang cek temannya kanan kiri adakah yang tidak dapat? Terus tempat duduknya dirapikan dulu, pakaiannya dirapikan dulu, alat tulisnya. Sudah? Sudah. Sebelum itu kita mulai dengan kegiatan duduk terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin Mbak Maya. Di tempat duduk saya gerak berdoa mulai. Berdoa tutup. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri anak-anak. Belajar mengenai ini. Coba dibaca judulnya. Apa? Mengonstruksi dan mengurai kubus dan balok. Pasti semua sudah tahu ya apa itu kubus dan apa itu balok. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen mengurai kubus. Kemudian juga nanti ada gambar susunan bangun. Nanti kalian akan menganalisis berapa banyak bangun yang dibutuhkan dalam kesamaan letak bangun dengan benar. Kemudian nanti ada kegiatan diskusi dan kegiatan eksperimen berkelompok, yaitu kalian dapat mempresentasikan hasil mengonstruksi dan mengurai bangun kubus balok dengan benar. Oke. Nah, di sini bagaimana kita bisa memahami bentuk dan ukuran sebuah kubus atau balok jika hanya melihat bagian-bagiannya. Ini satu kubus ini. Gimana sih kita bisa memahami bentuk ukurannya masing-masing ini? Dengan cara apa? Diukur. Diukur bisa. Kemudian jari-jari. Tahu ya Mbak Sasa ya? Ya, ini bisa kita buka kubusnya ini. Nanti kita mengetahui bentuknya apa saja sih di dalam sebuah bangun kubus. Ini Ibu ada satu contoh jaring-jaring kubus ya. Nanti untuk balok silahkan kalian pelajari lagi. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Kubus jika ini disatukan, nih seperti ini ya, terbentuk dari beberapa bangun data terbentuk persegi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Mari kita pelajari bersama kubus dan balok. Nih di sini. Sebutkan benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Coba Mas apa? Apa? Atau temannya yang lain siapa? Kubus. Balok. Kalian pernah makan tahu? Pernah. Atau melihat dadu saat Iya, main? dadu. Nah, bentuknya apa sih?
benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Apakah jika kita melihat benda tersebut dari arah yang berbeda akan masih tetap sama bentuknya? Nih contohnya ini punya satu kubus. Langsung apa lihat dari situ bentuknya apa? Kubus. Mbak Cynthia lihatnya kubus. Kemudian jika ibu menyatukan dua kubus, empat kubus ya. Kalian melihatnya ada empat. Kalau diperhadapkan ke kalian seperti ini. Kemudian kalau seperti ini, kalian lihatnya berapa? Dua. Kemudian kubus-kubus ini itu jika kita melihat susunan kubus itu jika disusun dan dilihat dari sisi yang berbeda, kadang juga membentuk bangunan yang berbeda. Jadi susunannya itu tetap, tapi bentuk yang kita lihat berbeda. Kemudian sebutkan benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Apa? Lemari. Terus apa lagi? AC bisa jadi. Oke. Apakah jika kita melihat benda berbentuk balok tersebut dari arah yang berbeda akan memiliki bentuk yang sama seperti di segala arah? Ya. Jika satu balok, tapi kalau misal ada susunan beberapa balok, berbeda. Mungkin kalian melihat dari depan. Ini. Maaf ini contohnya kecil ya. Nah, ini dilihat. Jika kalian melihatnya seperti ini, kalian lihat ada berapa balok? Dua. Kemudian seperti ini. Satu. Padahal ada dua. Jadi susunan balok ini jika dilihat dari tempat yang berbeda atau susunan yang berbeda, kadang juga membentuk bentuk yang berbeda. Ibu bukakan satu bahan aja ya. Coba dibacakan tentang kubus. Ya, kelihatan tidak? Apa biasa? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 6 sisi, di mana setiap sisinya berbentuk persegi Dan memiliki dan ukuran. memiliki ukuran yang sama besarnya. Oke, ini ya kubus ya, sudah tahu ya. 3 dimensi yang terdiri dari 6 sisi. 6 sisi itu mana saja? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Oke, bagus. Kalau semua. Kemudian balok, Mbak Isman baca. Balok adalah bangunan berdimensi yang memiliki sisi-sisi berlawanan yang berbentuk persegi panjang dan identik setiap sisi persegi panjang pada balok bersentuhan dengan satu sisi persegi panjang lainnya, dan sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Balok bangunan 3 dimensi yang memiliki sisi-sisi berlawanan yang berbentuk persegi panjang dan identik. Nah, di sini persegi panjang itu ada yang bagian atas ini, kemudian depan, belakang, dan bawah. Kalau yang kanan dan kirinya berbentuk apa? Bisa persegi, bisa persegi panjang. Iya. Nah, di sini ada sifat-sifat kubus, yaitu memiliki 6 sisi. Terus ada sisi yang berhadapan itu sejajar. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Oh ya, rusuk yang mana? Garis tepi. Iya, yang garis-garis tepi ini ya. Jumlahnya ada berapa? 12. Kubus dan balok itu mempunyai rusuk yang sama. Perbedaannya di apa? Di sisi yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Nih ada balok. Bidang balok disebut sisi. Nah di sini ada gambarnya ya, tengok gambarnya. Kalian sudah bisa menggambar balok semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengkonstruksi kubus, mengkonstruksi dan mengurai balok serta kubus. Mbak Maya dibacakan. Mengonstruksi dan mengurai balok serta kubus adalah dua konsep penting dalam geometri yang berkaitan dengan bangun ruang. Mengonstruksi kubus
kubus mirip dengan balok, tetapi semua sisinya berbentuk persegi. Langkah-langkahnya yang pertama, menyiapkan 6 persegi identik. Yang kedua, menyusun dan menghubungkan semua sisi dengan membentuk kubus. Yang ketiga, memastikan bahwa semua sisi bertemu pada sudut yang tepat, yaitu 90 derajat untuk menjaga bentuk kubus. Tadi sudah sedikit ya tentang mengkonstruksi dan menguraikan. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, sebentar. Ini ada satu contoh ya, susunan kubus seperti ini. Dia ada 2 kubus di depan dan ada 2 kubus di belakang. Nah, posisinya ada yang sejajar ke kiri. Kirinya itu ya, dari kanannya kalian. Kemudian ada yang ke atas. Jadi ada susunannya berbeda. Kalau kita kira-kira melihatnya dari sisi yang berbeda, apakah bentuknya sama? Beda. Terus gabungan bangun ruang tertentu seperti kubus dan balok. Coba ya. Sepakat jawabannya C? Sepakat. Betul. Yeay. Yang nomor 2. Mengurai. Pintar sekali. Nanti kita akan mengerjakan 5 soal saja ya. Ya Bu. Kira-kira ada berapa nih? 5. Siapa? Yang bisa angkat tangan segera. Bagaimana suatu benda disusun menggunakan bangun ruang kubus, balok atau hubungan keduanya? Nanti kita akan mempelajarinya dari KPD ya. Terus kemudian ada berapa banyak kubus dan balok yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi benda tersebut? Apakah dengan jumlah bangun ruang kubus dan balok yang sama dapat menghasilkan bentuk yang berbeda? Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini ada Mbak Cynthia, Mbak Mari dan Mbak Sasa adalah kelompok 1. Mbak Risma dan Mas Mu'afa adalah kelompok 2. Ya. Silakan dipahami dan oh ya jangan lupa diisi dulu identitas kalian, oke? Ya Bu. Oh ya. Sudah sampai nomor berapa? Masih nomor 1 ya. Ini Ibu akan membagikan jaring-jaring ya. Kalian bisa membuatnya dan beri emoticon atau gambar apapun terserah kalian di bagian sisinya. Sisi luar itu jelas. Ini luar ya. Boleh beda, boleh sama silahkan. Oke Bu. Bisa? Bisa. Beda ya, dibuat berbeda agar kita tahu nanti ya. Ya Bu. Gambar. Mana alat tulismu Mbak Risma? Ibu. Sudah semua? Sudah. Coba yuk kelompoknya Mbak Sasa. Silakan maju perwakilan saja. 2 orang aja ya Bu. Iya. Perkenalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD mengkonstruksi dan memulai bangun kubus dan balok. Perkenalan
Sasa. Langsung saja kami akan mempresentasikan nomor 1. Jadi nomor 1 ini ada gambar kubus dan balok yang sudah digabungkan menjadi satu. Nah, kami sudah membuat jaring-jaring kubus yang sesuai diperintahkan oleh Bu Aul. Kami disuruh menyusun jaring-jaring kubus menjadi sebuah kubus, kemudian digambari setiap sisinya berbeda emoticon sebagai pembeda untuk kami dalam melihat gabungan kubus dan balok. Kemudian yang ini kami mendapatkan jaring-jaring balok. Kemudian kami sudah menggambar sesuai kreativitas kami. Setiap sisinya beda. Kemudian kita sesuai dengan langkah-langkahnya kami jadikan satu. Jadi baloknya yang di bawah, kubusnya yang di atas. Kemudian teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman yang lain lihat. Bisa lihat ini. Jika dilihat dari depan, maka emoticon kubus berbentuk senyum. Kemudian yang balok ada garis-garis, ada 4 garis ya. Iya, 4 garis seperti ini. Nah, kemudian jika dilihat dari belakang, dari sudut pandang saya dan Faya, maka emoticon berbentuk ini, manyun atau manyun. Kemudian baloknya berbentuk centang. Jadi kesimpulannya setiap sudut pandang dari berbeda sisi akan berbeda juga ini bentuknya. Ya, betul. Apakah jawabannya Mbak Isma dan Mas apa sama? Sudah semua itu jawaban kubusnya. Jadi ini berarti kesimpulannya tersusun atas satu balok dan satu kubus. Ya. Kemudian nomor 2 disuruh menganalisis gambarnya ini tersusun dari berapa balok, berapa kubus. Jadi ini digambarkannya ini kan dari depan, jadi bisa kita hitung langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kubus. Terus ini ada beberapa gambar yang bisa disusun tidak sama kayak ini. Kubusnya kan ada 6. Nah, ini kubusnya juga ada 6 tapi bentuknya berbeda. Ini juga kubusnya ada 6 tapi bentuknya berbeda. Ya. Terima kasih Mbak Sasa dan Mbak Asia. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tadi ya sudah kita mengerjakan LKPD dan juga tadi sudah menyusun jari-jari kubus dan balok. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda itu bisa berbeda bentuk walaupun jumlahnya sama. Ini di sini jumlahnya 3. Jadi kalian lihatnya seperti ini. Kalau kita lihatnya dari samping sini, kalian lihatnya hanya 2 kubus, padahal ada 3. Ya, ada pertanyaan? Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan mengerjakan soal evaluasi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah belajar apa saja? Mengonstruksi kubus, mengonstruksi balok, dan sebagainya. Tadi masih ingat kan kubus ada berapa sisi? Balok juga sisinya? Kalau kubus terdiri dari bangun datar persegi. Kalau balok persegi panjang. Persegi panjangnya 4, perseginya 2. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ini ya soalnya ya, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contek-contekan. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 2 menit ya, bisa? Ya. Ayo, dikerjain sendiri-sendiri. Sudah, Bu. Sudah, Ibu bukan.
Ibu aja. Bentar ya. Baik, ini ya, membacakan ya nilainya ya. Ya, Bu. Mas Mu'afa 100, Mbak Risma 80, Mbak Sasa 100, Mbak Faya 90, Mbak Cynthia 80. Puas Yeay. kalian dengan nilainya? Puas. Apa mau melakukan remedial? Tadi sudah tuntas semua ya, kalian tidak perlu melakukan remedial. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari bab selanjutnya. Nanti dibuka dulu ya bukunya ya. Ya, Bu. Nah, adakah yang ingin bertanya? Sudah. Tadi belajarnya apa saja? Tentang rumus, balok, jaring-jaring, kubus dan balok, sama mengurai. Ada kubusnya. Kita belajar lagi tentang kubus juga kan? Ya. Ada balok, Jari-jari, jaring-jaringnya, terus ada menguraikannya. Dan mengkonstruksikan. Sudah cukup jelas? sudah. Sip. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan juga tidak ada pertanyaan dari kalian. Makanya tadi pelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dikasih Ibu beri pertanyaan, nanti kalau kalian senang berarti kasih tepuk tangan yang meriah ya Bu. Apakah hari ini kalian memahami tentang kubus? Memahaminya dengan perasaan senang ya berarti ya. Ya. Apakah hari ini senang dengan kegiatan pembelajarannya? Berarti senang semua nih ya, tidak ada yang sedih ya hari ini ya. Sekian, apabila ibu melakukan kesalahan atau kekurangan tadi dalam mengajar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Bentar, tadi ibu berdoa. Coba berdoa dulu. Dipimpin Mbak Maya. Sudah duduk, siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih.